Tuez-le! Those on the move! Acknowledge! Di awal kisah kita diperlihatkan seorang intelijen rahasia, dia yang baru saja mencuri dokumen rahasia dari Rusia untuk bisa mengaktifkan nuklir yang ada di dunia. Namun ketika dia akan pergi, tiba-tiba saja bertemu dengan seorang wanita. Ternyata itu adalah pembunuh bayaran. Selang beberapa hari kemudian, kita akan diperlihatkan seorang programmer, dia yang sedang melakukan hacker terhadap penjara yang sangat mengerikan, di mana dia baru saja membuka pintu sel satu penjara. Kemudian seorang narapidana langsung keluar dari sel tersebut, ketahuan oleh para penjaga. Namun di sisi lain, sel yang lain pun telah terbuka, sehingga penjaga itu langsung dihajar oleh para narapidana, sampai kekacauan di dalam penjara semakin membrutal. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang langsung loncat dari lantai atas. Dia adalah seorang agen yang telah ditahan di tempat ini, yang bernama Ethan Hunt. Tujuan dari kerusuhan di dalam penjara ini untuk membebaskan Ethan di dalam penjara dan meminta kepada temannya yang ada di luar untuk membukakan sel karena dia akan menjemput seorang laki-laki. Dialah yang bernama Sergei, seorang penakut, tapi dia pernah membantu untuk bisa mengeluarkannya, sehingga mereka pun langsung rusuh. Singkat waktu, setelah mengalami kerusuhan, akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan yang telah ditentukan. Temannya yang ada di bawah telah menggali lubang untuk bisa kabur di tempat ini. Akhirnya misi penyelamatan Ethan dan mengeluarkan dari penjara telah berhasil. Sungguh tanpa diduga, memang sesimpel itu. Ethan dikeluarkan oleh para tim khusus untuk menjemputnya akan menjalankan sebuah misi. Seorang yang bernama Benji, dia adalah operator yang handal yang mempunyai sebuah teknik untuk bisa memanipulasi teknologi. Dan si Sergei langsung disuntik pingsan, dikeluarkan di dalam mobil, dibawa oleh orang lain. Seorang agen handal, dialah yang bernama Jane Carter, seorang wanita handal yang mempunyai pertarungan yang sangat luar biasa. Memberitahu kepada Ethan, kita akan menjalankan misi rahasia. Jane langsung menceritakan kepada Ethan beberapa hari yang lalu agennya telah bertemu dengan seorang pembunuh dan membawa dokumen penting tentang Rusia. Itu adalah pergerakan nuklir yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dokumen itu sangatlah penting untuk bisa kelangsungan hidup di dunia.
Ethan langsung mengatakan kepada semua orang bahwa dia telah mengenal seorang pembunuh tersebut. Dia adalah pembunuh bayaran yang sangat mengerikan. Tiba di suatu tempat, Ethan langsung melakukan konfirmasi ke dalam markas untuk bisa melakukan identifikasi target apa yang akan dilakukan oleh mereka. Tugas yang sangat berat untuk bisa mengambil dokumen penting supaya dunia bisa selamat. Kemudian Ethan langsung disuruh oleh para petinggi untuk datang ke pangkalan militer, menjalankan sebuah misi rahasia mencuri kode peluncuran nuklir. Sesuai dengan instruksi dan SOP yang telah dijalankan oleh para intelijen, Ethan dan Benji langsung menyamar sebagai komandan yang ada di tempat ini, menggunakan teknologi yang sangat canggih dari mulai identitas yang telah dimanipulasi, sehingga seluruh para penjaga telah mempercayainya bahwa Ethan adalah sebagai komandan yang ada di tempat ini. Setelah situasinya aman, Ethan langsung datang ke ruangan pemberkasan supaya bisa membawa kode peluncuran nuklir. Melihat dari kejauhan, ternyata ada satu orang penjaga yang sedang bersiap-siap untuk meringkus. Namun, dia telah terkecoh oleh ide Ethan. Teknologi yang sangat canggih. Di belakang layar, dia menyangka bahwa tidak ada siapapun. Tetapi padahal Ethan dan Benji sedang berjalan menuju ruangan pemberkasan. Setelah sampai, mereka pun langsung mempersiapkan diri. Ethan langsung membuka dengan kunci otomatis. Dia pun langsung masuk ke ruangan pemberkasan mencari kode peluncuran nuklir Rusia. Tapi ketika dia melihat semua kode tersebut, ternyata sudah kosong. Dikira ada seseorang yang telah menyusup dalam komunikasinya. Ternyata memang betul, mereka pun telah mengambil duluan. Akhirnya misi pun telah kacau. Sangat canggih sekali. Ethan langsung keluar dari markas militer seakan-akan tidak tahu apa yang telah terjadi, sampai melihat siapakah yang telah mencuri kode nuklir tersebut. Namun di belakang sana tiba-tiba saja markas militer meledak. Selang beberapa lama kemudian, ketika malam hari, Ethan telah berhasil kabur di pangkalan militer atas ledakan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja sang menteri langsung datang untuk menjemput Ethan di lokasi yang sudah ditentukan. Pak Menteri mengatakan kepada Ethan bahwa kejadian tersebut membuat kita semua menjadi kacau. Seorang analis yang bernama William Brand mengatakan kepada Ethan bahwa agensi akan dibubarkan. Mereka semua menanggung kerugian yang sangat besar dan perang akan dimulai. Kemudian Ethan langsung menggambar muka seseorang di telapak tangannya. Apakah mereka pernah melihat orang tersebut? Dari mulai ciri-ciri yang telah terlihat, ternyata orang inilah yang telah membawa kode peluncuran nuklir. Dialah orang yang harus kita tangkap karena dia telah mencuri kode peluncuran nuklir, bernama Kurt Hendricks, seorang ahli senjata, termasuk juga ahli pengoboman nuklir yang dulu pernah dipecat di agensi. Dan ini menjadi sebuah bahaya yang sangat besar. Lalu tiba-tiba stay with me. sungguh tanpa diduga, Pak Menteri harus mati di dalam mobil. Untungnya William masih saja bisa bernapas. Mereka dalam satu agensi langsung datang ke markas rahasia untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sangat rumit. Karena satu-satunya orang yang menjadi penghubung kepada para petinggi negara, Pak Menteri, sekarang sudah mati. Mereka pun harus bergegas. I see green. Sit, manifest. Run scanner. Required. Agent confirmed.
Sungguh tindakan yang sangat beresiko, di mana Benji dan Jen langsung menodongkan senjata. Ditakutkan itu adalah penyusup. Kemudian Ethan langsung membuka semua berkas yang diberikan oleh Pak Menteri, karena misi yang paling berbahaya ini harus diselesaikan dengan sendiri. Seluruh para petinggi tidak mengetahui bahwa Ethan ada di sini. Kemudian mereka pun langsung mengatakan ada seseorang yang bernama Kurt Hendricks yang telah membawa kode peluncuran nuklir, sehingga misi mereka semua sekarang menjadi double. Yang pertama harus membawa dokumen yang telah dibawa oleh pemburu bayaran. Yang kedua harus mengambil kode peluncuran dari Kurt Hendricks. Mereka pun harus bisa mencari cara kedua orang ini tidak boleh bertemu dan akan diringkus di Dubai. Our mission is Hendricks. Singkat cerita, 4 intelijen rahasia yang telah berada di Dubai, mereka semua langsung menuju ke suatu tempat untuk bisa menggagalkan pertemuan antara pembunuh bayaran yang mempunyai dokumen rahasia dan Kurt Hendricks yang telah membawa kode peluncuran nuklir. Menurut informasi dari pengintaian Benji, antara keduanya akan bertemu di Burj Khalifa, yaitu menara tertinggi di dunia. Singkat waktu, akhirnya mereka pun telah sampai di Burj Khalifa dan menyewa kamar lantai 40. Ada waktu sekitar 36 menit lagi sebelum mereka bertemu. Kemudian Benji langsung mengatakan sistem keamanan dan operatornya susah diretas. Untuk bisa menjalankan rencana ini, dia harus bisa mengendalikan semua sistem keamanan. Benji langsung mengatakan salah satu dari kita harus datang ke ruangan server tanpa diketahui oleh siapapun, dan dia harus menancapkan satu USB ke dalam server supaya server bisa diretas masuk ke dalam laptopnya Benji. Kemudian mereka pun langsung memutuskan untuk memasukinya lewat jendela, memotong satu lembar kaca. Dia pun langsung memakai sarung tangan cicak. Ethan yang sebagai ketua kelompok, dia pun langsung mengorbankan dirinya untuk datang ke ruangan server di lantai 120 dengan memanjat bagaikan cicak-cicak di dinding. Dia pun melihat dari belakang, ternyata badai pasir akan datang. Tetapi itu semua bukan apa-apa, di mana Ethan terus saja berjuang. Lalu tiba-tiba sungguh sial sekali, satu sarung tangan lengan cicak baterainya habis dan sekarang tidak berguna. Dengan keahlian dan keberanian sebagai intelijen profesional, Ethan terus saja memanjat sampai lantai 120, di mana ini adalah perjuangan yang sangat mengerikan dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Singkat waktu, akhirnya Ethan tiba di lantai 120 untuk bisa masuk ke dalam ruangan server. Bergelantungan tanpa alat keamanan, dia langsung mengeluarkan alat pemotong kaca. Tiba-tiba saja alat pemotongnya rusak. Langsung jantungan. Untung saja Ethan ahli dalam melakukan hal seperti ini. Dia pun tidak kehabisan cara menendang kaca dengan sekuat tenaga supaya Ethan bisa masuk. Akhirnya Ethan telah menembus. Kemudian sesuai instruksi dari Benji, dia harus bisa menancapkan USB ke dalam server yang telah ditentukan dan akan meretas melalui laptopnya Benji. Setelah USB ditancapkan ke dalam server, Benji bisa mengakses semua fitur keamanan yang ada di gedung ini. Semua apa yang telah terjadi telah dilihat oleh Benji. Kemudian mereka pun langsung mengganti nomor kamar menjadi tujuannya Hendricks bersama para konco-konconya. Tiba-tiba saja tidak ada waktu, mereka harus bergegas. Edas sekali, sungguh mendebarkan hati. Di mana Benji langsung datang ke dalam ruangan,
bahwa pembunuh bayaran bersama Hendrix telah datang ke hotel ini. Mereka semua akan memasuki hotel untuk bertemu. Rencana demi rencana mulai berjalan. Mereka pun langsung keluar hotel sesuai dengan instruksinya masing-masing, karena mereka harus dipisahkan untuk tidak bertemu. Jen akan bertindak sebagai pembunuh bayaran yang telah mendapatkan dokumen, sedangkan Ethan dan William, dia bertindak sebagai Hendrix. Akhirnya mereka pun bertemu satu sama lain di lantai yang berbeda. Kemudian kita diperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang mempunyai dokumen bernama Sabine Moreau. Sedangkan Jen yang sekarang sudah mengambil alih perannya. Bertemu dengan Hendrix, ternyata dia adalah Wistrom sebagai asistennya yang datang ke tempat ini supaya bisa mengamankan situasi. Satu sama lain telah bertindak untuk bertemu dengan orang yang sangat penting, membawa dokumen dan mengambil kode peluncuran nuklir. Itu adalah resiko yang sangat mendebarkan sekali. Sampai saat ini keduanya belum bisa memastikan bahwa mereka adalah para intelijen khusus yang telah ditugaskan untuk mengambil kode dan dokumen. Tetapi ketika mereka semua sedang melakukan kesepakatan di mana dokumen tersebut akan dibayar mahal oleh berlian, satu persatu dicek dalam dokumen dan masuk ke dalam ransel yang telah ditentukan untuk mengkopi. Satu lembar demi lembar telah dilihat oleh William sebagai dokumen yang asli. Tetapi di sisi lain, dia harus bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengkopi dokumen tersebut. Tanpa sadar, ternyata Sabine telah mengetahui bahwa mereka adalah penyusup. Tuez-le! Those on the move! Acknowledge! Pertarungan tersebut mengakibatkan Sabine terjun bebas, sedangkan Ethan dia mengejar Merau sebagai salah satu konco-konconya si Hendrix yang telah membawa dokumen dan kode peluncuran nuklir. Akan tetapi dia telah mendapatkan masalah. Badai pasir telah dimulai. Sungguh situasi yang sangat sulit sekali, di mana Ethan belum bisa mengejar si Merau. Dia pun harus saja melihat di manakah keberadaan dirinya. Melihat ada mobil yang nganggur, dia pun langsung membegal di tengah jalan untuk bisa mendapatkan kode nuklir tersebut. Jalanan yang sekarang sedang macet, bahkan cuaca yang sangat ekstrim, dia terus saja harus berlari untuk bisa mendapatkan kode peluncuran nuklir. Untung saja Ethan mendapatkan cara, dia langsung menyalipnya dalam sebuah jalan yang lain. Lalu tiba-tiba sungguh sangat disayangkan ketika mobil yang sedang terbalik ternyata orangnya sudah tidak ada. Melihat ke belakang, dia sudah ngebret untuk bisa menyelamatkan diri. Sayang sekali Ethan yang sekarang sudah terengkeh-engkeh, bahkan badai pasir yang sudah menyelimuti dirinya. Seseorang telah masuk ke dalam kereta. Tiba-tiba saja dia tidak bisa mengejar si Merau. Akhirnya kode peluncuran nuklir berserta dokumennya telah lenyap dibawa oleh mereka. Selang beberapa lama kemudian, Ethan bersama timnya pun langsung berkumpul di suatu tempat. Mereka telah gagal menjalankan sebuah misi dan sekarang Hendrix telah mengetahui dia membawa dokumen untuk peluncuran nuklir, bahkan bersama kode peluncuran nuklir yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja pusat langsung memberikan informasi bahwa mereka akan mengendalikan sebuah satelit yang ada di India. Karena ini adalah situasi yang sangat panas, akhirnya satu sama lain mulai menyalahkan karena mereka tidak becus untuk menjalankan sebuah misi.
Akan tetapi Ethan yang sebagai ketua kelompok, dia pun langsung menyadarkan mereka semua, memang hari ini kita gagal, tetapi suatu saat nanti kita bisa meringkus bajingan itu. Akhirnya Ethan menyuruh kepada timnya untuk bergegas, kita akan pergi ke India. Singkat cerita, tiba di lapangan terbang di mana mereka telah disambut oleh Ethan karena dia telah melakukan konfirmasi kepada para petinggi. Semua kebutuhan untuk menjalankan misi telah terpenuhi. Benji, Jen, dan William pun sangat kaget apa yang dilakukan oleh Ethan. Ternyata fasilitas yang sangat lengkap. Akhirnya mereka semangat menjalankan misi. So where are we going? India. Di tengah-tengah perjalanan, Ethan langsung menjelaskan seseorang yang bernama Bridgenut. Dia adalah sebagai playboy dan raja multimedia yang ada di India. Bukan hanya itu, ternyata Bridgenut adalah seorang pengendali satelit. Nuklir tidak akan pernah bisa diarahkan jika tidak ada perintah dari satelit. Akhirnya mereka pun harus bisa menyangkal satelit tersebut bisa dikuasai oleh Ethan bersama kawan-kawan supaya nuklir tidak bisa diluncurkan. Akhirnya mereka pun harus bisa menyusun rencana dan meringkus Bridgenut yang ada di India. Sebagai intelijen yang sangat super, akhirnya mereka pun harus bisa menyusun rencana yang sangat matang akan memasuki rumah kediamannya Bridgenut, di mana Benji bersama William sedang melakukan rapat paripurna. Dia yang akan masuk ke dalam ruangan operator dan server keamanan Bridgenut. Mereka harus bisa masuk ke dalam ruangan pengendali satelit supaya kode keamanannya bisa diketahui dan dikunci oleh Benji. Singkat cerita, di mana mereka telah mendapatkan sebuah rencana yang sangat matang untuk bisa membobol server keamanan Bridgenut. Akhirnya mereka pun siap untuk beraksi. Tiba di Mumbai, India, mereka pun langsung menggunakan mobil yang sangat mewah sebagai kepercayaan untuk masuk ke dalam pestanya Bridgenut. Orang-orang penting yang ada di tempat ini pun mereka adalah yang telah diundang oleh Bridgenut. Dengan begitu, mereka pun langsung berbaur dengan semua orang yang ada di tempat ini. Pesta yang sangat meriah sebagai pengusaha yang sangat sukses. Dialah Bridgenut sebagai ahli multimedia. Kemudian Jen langsung mengeluarkan keahliannya. Dia memakai baju yang sangat seksi. Sebagai playboy sejati yang bernama Bridgenut, pastinya langsung terpaku apa yang dikenakan oleh Jen dan hatinya terpikat. Sedangkan di sisi lain, dalam waktu yang sama, William telah masuk ke dalam ruangan server dikendalikan oleh Benji. Dia yang telah menggunakan baju yang sangat khusus dan sistem keamanannya akan diretas oleh mereka. William yang sudah bersiap-siap dari ketinggian, dia harus melompat ke dalam kipas angin yang sangat besar. Jika misi ini gagal, William akan tercabik secara berkeping-keping dan dia pun langsung lompat. Jump! Sungguh aksi yang sangat mendebarkan, di mana William akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Menggunakan baju khusus, William bisa mengambang di udara. Dia pun telah memasuki ruangan server untuk bisa diretas. Akan tetapi di sisi lain, Hendrix bersama konconya pun telah sampai di sini juga. Menghajar seluruh para penjaga, dia pun memasuki ruangan server pusat, di mana William ada di tempat ini. Tetapi Hendrix yang sekarang mendapatkan dokumen bersama kode peluncuran nuklir. Dia yang telah menyambungkan di dalam laptopnya dan bisa mengendalikan satelit dengan jarak jauh. Hingga pada akhirnya dalam hitungan detik, sekarang Hendrix mempunyai 100% pengendalian nuklir. Server, before we can kill the satellite. Now's the time you kick his ass. Goes for the relay station. Sungguh sangat disayangkan, server di dalam pengendalian nuklir pun telah dibawa oleh Hendrix, sehingga apa yang dilakukan oleh Jen sangatlah sia-sia. Bridgenut yang ada di tempat ini sudah tidak berguna.
Bahkan di dalam server kita melihat bahwa William yang sekarang sudah kewalahan. Semuanya telah dikendalikan oleh Hendrik sehingga William sekarang dalam bahaya. Untung saja William masih selamat. Hendrik bersama para konconya siapkan untuk melakukan peluncuran. Dia pun langsung menghubungi pusat komando untuk bisa melakukan peluncuran nuklir di Rusia. Tetapi itu semua tidak akan pernah bisa dibiarkan karena Ethan dan para timnya sedang menuju ke tempat ini untuk bisa membatalkan peluncuran. Singkat waktu, akhirnya semua kode peluncuran pun telah dimasukkan oleh Hendrix. Mereka pun langsung menerima perintah. Kemudian di dalam ruangan kapal selam untuk bisa mendapatkan nuklir tersebut, Kapten langsung mendapatkan kode dari Hendrix di mana koordinat yang sekarang sudah dikirim ke dalam kapal selam untuk bisa meluncurkan nuklir. Sedangkan Ethan masih dalam perjalanan. Sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Hendrix, akhirnya Kapten langsung meluncurkan satu bom nuklir. Situasi pun semakin tegang. Hendrix yang sekarang sedang melakukan balas dendam, dia pun telah meluncurkan satu nuklir untuk ledakan di suatu tempat. Tiba-tiba saja Ethan baru saja sampai di tempat ini. Akhirnya mereka pun langsung dihajar habis-habisan dan melakukan pertempuran brutal. Sungguh sangat disayangkan, Hendrik bersama konconya telah kabur, Jen telah tertembak, dan ini membuat situasi pun semakin genting, di mana mereka telah merusak semua alat pengendali nuklir di tempat ini. Bahkan listrik telah dipadamkan, sehingga mereka pun sekarang hampir kalah. Tapi di sisi lain, nuklir yang masih di dalam perjalanan bisa dibatalkan. Dengan begitu, Ethan langsung melihat di sekeliling untuk bisa menghajar Hendrix. Karena koper yang sedang dibawa oleh Hendrix itu bisa menggagalkan peledakan nuklir di suatu tempat. Dengan begitu, Ethan masih mempunyai kesempatan dan langsung melakukan peringkusan kepada Hendrix, menghajar sejadi-jadinya. Pertempuran yang sangat mengerikan. Ethan langsung terjun bebas menggunakan mobil supaya dia selamat dan akan membawa koper tersebut untuk bisa diselamatkan. Setelah koper dibuka, akhirnya Ethan telah menggagalkan peledakan nuklir di suatu tempat. You talk it to her. Selang beberapa minggu kemudian, akhirnya Ethan bersama timnya telah berhasil menyelamatkan dunia. Dia telah diberikan penghargaan dari agensi. Berkumpul bersama teman-teman di tempat ini untuk bisa mendapatkan bayaran yang sangat setimpal. Singkat waktu, mereka pun langsung bertemu dengan semua orang, dan orang misterius langsung pergi karena dia telah memberikan uang yang sangat banyak kepada Ethan. Kemudian Ethan langsung mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya karena mereka telah berjuang habis-habisan. Dengan perjuangan kita, akhirnya nuklir bisa selamat, bisa dikendalikan lagi kepada orang yang semestinya. Dan ini menjadi penyelamatan dunia yang paling dramatis. Namun kita belum selesai dan akan mendapatkan misi yang lebih berat lagi, dan ini mendapatkan bayaran yang lebih besar lagi. Your missions.
Satu persatu mereka telah mendapatkan sebuah misi yang paling penting dan akan melakukan identifikasinya untuk bisa menjalankan misi di suatu saat nanti. Satu pesan dari Ethan sedang menjalankan misi, yaitu kuncinya adalah jangan sampai mati. Karena jika mati, yang jelas uangnya akan kemana? Inilah yang bernama intelijen. Siap-siaplah menjalankan misi yang paling berbahaya. Disinilah film pun telah berakhir. Your mission, should you choose to accept it. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya para penonton setia Kadia GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Film ini hanya untuk hiburan semata. Yang jelas, di mana hikmahnya adalah perjuangan, ya pasti akan mendapatkan hasil yang tidak dibohongkan. Semua sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.